Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardia Aulia Rahman Lubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ArcGIS Pro Customization. Konsep customisasi atau customization pada perangkat lunak ArcGIS Pro. Menurut Simar Mata tahun 2010, customization yang juga dikenal sebagai proses customisasi perangkat lunak berbasis spasial merupakan suatu prosedur yang melibatkan serangkaian perubahan pada perangkat lunak yang memiliki dimensi ruang tertentu. Proses ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengubah fungsionalitas perangkat lunak guna memenuhi kebutuhan atau preferensi yang spesifik dari individu atau kelompok. Dalam konteks ini, customisasi tidak hanya mencakup pengaturan ulang antarmuka pengguna atau preferensi visual, tetapi juga melibatkan penyesuaian fitur-fitur fungsional yang dapat meningkatkan keuntungan dan efektivitas penggunaan perangkat lunak tersebut. Perbedaan kustomisasi pada perangkat lunak ArcGIS Pro dengan ArcGIS Desktop. Pada platform perangkat lunak spasial seperti ArcGIS Pro, ide kustomisasi tidak hanya terbatas pada penyesuaian antarmuka pengguna, tetapi mencakup kemampuan untuk mengadaptasi fungsionalitas dan alur kerja perangkat lunak sesuai dengan preferensi dan kebutuhan unik dari setiap pengguna. Menurut Chowki tahun 2016, ArcGIS Desktop merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh Esri, di mana ArcGIS Desktop ini meliputi konsep add-in yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Tetapi berbeda halnya jika dibandingkan dengan versi ArcGIS Pro. Menurut Irwansyah tahun 2019, ArcGIS Pro memiliki kelebihan utama yang terletak pada penyajian antarmuka pengguna yang lebih modern dan integrasi yang lebih canggih serta menciptakan pengalaman pengguna yang lebih kaya dan terkini di mana pengelolaan data dapat dilakukan secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Proses kustomisasi di ArcGIS Pro tidak hanya memungkinkan penyesuaian tampilan visual, tetapi juga memperbolehkan para pengguna untuk menyesuaikan fungsi-fungsi perangkat lunak guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan dan analisis data spasial. Kustomisasi yang dapat dilakukan di ArcGIS Pro. Salah satu aspek kustomisasi utama adalah dalam pembentukan antarmuka pengguna. Dalam ArcGIS Pro, pengguna dapat membuat toolbar khusus yang berisi alat-alat yang telah disesuaikan, memfasilitasi akses cepat ke fungsi tertentu atau alur kerja yang spesifik. Selain itu, panel atau tab custom dapat ditambahkan dan menyediakan tempat untuk fungsi tambahan atau informasi yang relevan bagi pengguna. ArcGIS Pro memungkinkan pengguna untuk membuat perintah baru yang dapat diakses melalui berbagai menu, termasuk menu konteks, toolbar, ataupun peta. Kemampuan menyematkan tindakan khusus pada peristiwa tertentu seperti klik tombol atau selesai seleksi objek memberikan fleksibilitas tambahan dalam menanggapi interaksi pengguna secara custom. Integrasi data add-in memungkinkan pemrosesan data custom sebagai contoh konversi format atau manipulasi data, configuration, identify feature, update values, run GP tool, run Python script, apply single symbol, apply graduate color, memunculkan construction tool, dan map layout, bahkan menghasilkan buffer seperti yang dilakukan dalam praktikum pemrograman geospasial acara 2 ini. Analisis buffer sendiri menurut Sapakoli dan kawan-kawan tahun 2023 merupakan salah satu metode analisis yang melibatkan pemindaian dan pencatatan keadaan area sekitarnya dengan menilai fitur geografis. Melalui proses ini, berbagai informasi geografis dihasilkan yang kemudian nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memiliki fitur berdasarkan lokasi objek dalam atau di luar jangkauan buffer. Sambungan dengan sumber data eksternal atau layanan web membuka pintu untuk mengambil atau menyimpan data dengan lebih fleksibel. Dengan adanya add-in, ArcGIS Pro tidak hanya menjadi alat GIS yang kuat, tetapi juga sebuah platform yang dapat disesuaikan sepenuhnya. Ini memberikan pengguna kemampuan untuk mengadaptasi ArcGIS Pro sesuai dengan kebutuhan proyek mereka, memperluas fungsionalitas, dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja dengan data spasial. Sebagai hasilnya, ArcGIS Pro tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi solusi yang sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing pengguna.
ArcGIS Pro, SDK Fornet, dan pemanfaatannya dalam penyusunan add-in pada ArcGIS Pro. ArcGIS Pro sendiri termasuk dalam sebuah platform atau perangkat lunak Geographical Information System atau GIS yang canggih dan menawarkan kemampuan luar biasa untuk mengkustomisasi pengalaman pengguna melalui integrasi add-in. Menurut Esri tahun 2014, membangun add-in ArcGIS Pro dan konfigurasi solusi menggunakan Microsoft Visual Studio dan ArcGIS Pro SDK Fornet sendiri merupakan sebuah eksternal yang dapat disesuaikan sepenuhnya dan diintegrasikan ke dalam lingkungan ArcGIS Pro untuk kebutuhan spesifik pengguna. Melalui ArcGIS Pro, pengguna dapat merancang dan mengimplementasikan berbagai jenis add-in yang menawarkan kustomisasi di mana memungkinkan penyesuaian lingkungan kerja sesuai dengan kebutuhan dan spesifik proyek. Add-in memberikan kemampuan untuk melakukan penyesuaian pada antarmuka pengguna ArcGIS Pro dengan menambahkan elemen khusus seperti jendela sisi yang dapat diadaptasi sepenuhnya, ribbon tab yang dapat dipersonalisasi, grup yang sesuai dengan kebutuhan, dan tombol akses cepat yang dapat dikonfigurasi. Melalui fitur-fitur ini, pengguna diberikan keleluasan untuk menciptakan tampilan antarmuka pengguna yang sangat disesuaikan sesuai dengan spesifikasinya sendiri dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi dalam menjalankan tugas-tugas dalam lingkungan ArcGIS Pro. Dengan begitu, add-in memberikan fleksibilitas ekstra dalam mengoptimalkan antarmuka pengguna agar dapat memenuhi persyaratan dan kondisi kerja pengguna dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil dari proyek tes 1 berupa add-in yang telah dibuat di Visual Studio 2019. Sebelumnya, skrip ini merupakan bagian dari sebuah ArcGIS Pro add-in yang ditulis dalam bahasa C# di mana add-in ini terdiri dari sebuah tombol atau button yang dapat diintegrasikan ke dalam ArcGIS Pro untuk menampilkan path dari proyek yang sedang dibuka. Untuk metode on-click sendiri, merupakan implementasi dari kelas dasar button dan akan dijalankan ketika tombol diklik sehingga menampilkan hasil dalam sebuah pesan dialog. Kita akan coba build berhasil dan kita running untuk menampilkan project pada ArcGIS Pro. Kita akan mencoba untuk menjalankan script dengan tertuju pada toolbar add-in dan button 1. Dapat disimpulkan bahwa script berhasil dijalankan dengan menampilkan project info berupa project path setelah mengklik button add-in. Beralih pada project test 2 yaitu first configuration yang berhasil saya buat melalui Visual Studio 2019. Script ini merupakan definisi dari Extensible Application Markup Language untuk sebuah user control dalam lingkungan pengembangan aplikasi, sehingga kontrol pengguna ini disebut dengan About Page yang digunakan dalam menampilkan halaman informasi serupa. Untuk user control sendiri, digunakan untuk membuat kontrol pengguna khusus, dilanjut dengan user control research, yang mendefinisikan bagian dari kontrol pengguna seperti gaya, template, atau warna yang akan digunakan oleh elemen-elemen di dalamnya. Kita coba build. Build berhasil dan kita running untuk menampilkan hasil pada ArcGIS Pro. Dapat disimpulkan bahwa script berhasil dijalankan dengan tampilan configuration yang terdiri dari fitur pemilihan project dan menu browse. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menampilkan hasil dari project test 4 terkait update values. Diawali dengan penjelasan script namespace edit with inspector yang membantu mengorganisir dan mengelompokkan kelas dari tipe terkait. Dilanjutkan dengan metode onClick, di mana
ketika tombol custom diklik, akan terdapat panggilan ke modul 1 untuk memengaruhi method update values dalam kelas modul 1. Kita coba build. Build berhasil dan kita running untuk menampilkan hasil pada ArcGIS Pro. Untuk menjalankan script setelah di running, kita menuju toolbar add-in. Untuk memulai mengaplikasikan button update values dengan diawali mengisikan jenis field yang akan kita rubah dengan value sebagai contoh rumah sakit. Kita zoom to layer. Kita select beberapa objek bangunan. Kemudian klik button update values. Oke. Update inspektor berhasil dilakukan. Kita dapat melihat lewat atribut tabel 6 OBJ dari beberapa objek yang telah kita select berubah atau berhasil terupdate. Kemudian beralih pada tes 5 yang menghasilkan 2 project, yaitu load first add-in dan load second add-in, di mana secara keseluruhan kedua script memiliki hasil dan fungsi yang sama, yaitu untuk membuat tombol add-in yang ketika diklik akan menampilkan pesan informasi kepada pengguna menggunakan jendela pesan dialog dalam ArcGIS Pro. Kita coba build salah satu dari project tersebut karena sebelumnya sudah saya build dan saya running pada ArcGIS Pro untuk menampilkan hasilnya. Kita buka loading test dan di dalam toolbar loading test menampilkan kedua button dari script yang berhasil dijalankan, di mana ketika button pertama diklik akan memunculkan info add in first button here, dan ketika button kedua diklik akan memunculkan add in second button here. Dilanjutkan dengan project 6, yaitu Run GP Tool dan Run Python. Yang pertama yaitu Run GP Tool, menggunakan berbagai namespace dan library yang terkait dengan ArcGIS Pro SDK untuk melakukan operasi GIS seperti manipulasi data spasial, via processing, editing, dan sebagainya. Kemudian kelas dari RunGP sendiri akan membentuk tombol yang dapat diklik di antar muka pengguna ArcGIS Pro nantinya dengan menggunakan metode onClick yang akan dijalankan ketika tombol terkait dengan kelas ini diklik. Sama dengan Run Python yang berfungsi untuk menjalankan sebuah script Python dari dalam ArcGIS Pro. Di sini kita coba build. Build berhasil dan kita running untuk menampilkan hasil pada ArcGIS Pro. Untuk yang pertama, di dalam ArcGIS Pro sendiri kita membuka toolbar add-in dan mencoba button Run GP Tool dengan memilih salah satu layer, yaitu test point. Message box berhasil ditampilkan. Dan untuk yang kedua yaitu Run Python script dengan info yang tertera bahwa buffer berhasil didapatkan. Kita lanjut untuk beralih pada tes 7, yaitu layer simbologi, di mana pada script single simbol sendiri akan menampilkan beberapa script namespace bernama layer simbologi dengan kelas internal bernama single simbologi yang merupakan turunan dari kelas button, yang nantinya kelas ini akan diimplementasikan dalam metode onClick. Sedangkan metode onClick sendiri
dijalankan saat tombol yang terkait dengan kelas ini diklik. Dan pada metode onClick ini, apply simbol yang terdapat dalam kelas modul 1 dengan parameter single simbol. Sedangkan untuk script graduate color tidak berbeda jauh dengan single simbol, yang membedakannya hanya pada metode onClick yang memiliki fungsi apply simbol yang terdapat dalam kelas modul 1 dengan parameter graduate color, di mana ketika tombol ini diklik, fungsi apply simbol di modul 1 akan dijalankan dengan konfigurasi atau instruksi untuk mengaplikasikan simbologi berdasarkan warna yang bervariasi pada layar. Kita coba build. Build berhasil dan kita running untuk menampilkan hasil pada ArcGIS Pro. Di dalam tampilan ArcGIS ini, kita membuka toolbar add-in untuk dapat mengaplikasikan button apply single symbol dan apply graduate color. Karena sebelumnya saya telah mencoba, saya akan menampilkan hasil di tampilan berikut ini. Untuk apply single symbol, tampilannya akan berubah menjadi simbol pin yang sebelumnya simbolnya adalah berupa titik atau poin, sedangkan untuk apply graduate color akan menampilkan data wilayah berupa range dari simbol yang telah dibuat pada atribut tabel sebelumnya. Beralih pada project 8, yaitu terkait dengan construction tool, di mana penggunaan script using ini merupakan penggunaan berbagai namespace dan library yang diperlukan untuk mengembangkan alat pada ArcGIS Pro, dilanjut dengan pemilihan kelas untuk mengimplementasikan tool yang diturunkan untuk membuat alat buffer polygon nantinya. Kita coba untuk build. Build berhasil dan kita running untuk menampilkan hasil pada ArcGIS Pro. Di dalam ArcGIS Pro, kita membuka toolbar Edit, kemudian Create, dan kita memilih data berupa poligon, yaitu agri kebun. Kita double klik pada agri kebun. Dapat disimpulkan bahwa project 8 berhasil dijalankan dengan menampilkan construction tool berupa create buffer polygon. Untuk project terakhir, yaitu project 9 terkait dengan map layout, di mana project ini memiliki script dengan kelas yang mendefinisikan kelas build new layout yang merupakan turunan dari button dan digunakan untuk membuat tombol pada interface ArcGIS Pro nantinya dengan metode onClick, di mana ketika tombol diklik maka sebuah tata letak baru akan dibangun. Di sini kita coba untuk build. Build berhasil dan kita running untuk menampilkan hasil pada ArcGIS Pro. Di dalam ArcGIS Pro ini, kita buka halaman baru dan toolbar add-in, kemudian aplikasikan button build new layout. Dapat disimpulkan bahwa script berhasil dijalankan dengan menghasilkan button build new layout dan menampilkan peta sensus data. Sekian penjelasan dari ke-9 project praktikum kedua kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.